Pertama-tama tentu yang tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita untuk yang kedua kalinya ya, barangkali saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembinaan KP di Cibubur Makmur, Negara Silaut, Kecamatan Silaut. Kemudian selawat dan salam juga kita limpahkan ke Nabi Muhammad SAW yang kita nanti menunjukkan sampai masuk di yaumul kiamat. Amin. Amin. Yang pertama-tama tentunya yang kita hormati bersama Bapak Wali Negara Silaut. Dalam hal ini barangkali nanti diwakili kita sekaliguslah sama Pak Kepala Kampung dan Ibu Ketua PKK Negara Silaut. Kemudian yang kita hormati bersama Bapak penyuluh KP dari institusi BKKBN Kecamatan Silaut, Bapak Mudito. Selanjutnya yang kita hormati bersama Bapak Nasrullah yang mewakili dari institusi Dinas Pertanian Kecamatan Silaut. Kemudian tentunya yang beristimewa kembali ibu-ibu peserta pembinaan kampung KP, sekaligus di sini ada Ibu Bidan Desa, Ibu Rita Sabita yang kalau saya kegiatan di lapangan tidak pernah absen ya, hadir terus di tengah-tengah kita. Aktif, artinya itu aktif Bidan Rita Sabita. Ibu-ibu sekalian, sekaligus Bapak, ini yang saya berjelaskan sebutannya itu ibu-ibu sekalian Pak, ini bapaknya terakhir nih. Karena lebih banyak ibunya ini daripada bapaknya kan. Kemudian sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Pak Mudito tadi kan, kita ini akan membahas masalah kembali lagi soal kesehatan remaja ya. Walaupun kemarin juga sama, tapi ini akan sedikit kita bedakan, kita pisah-pisahkan ya gitu. Jadi ini akan lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi apa yang menjadi persiapan-persiapan bagi anak remaja menuju manusia yang berkualitas. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Mudito ya. Artinya begini, keluarga berencana itu hampir mirip dengan tujuan visi misinya semua institusi pemerintah. Hanya bedanya tipis-tipis. Kalau keluarga berencana itu namanya saja kan keluarga berencana. Keluarga berencana, keluarga yang harus direncanakan. Keluarga yang harus direncanakan dengan matang, dengan pas ya, dari awal sampai menuju ke jenjang pernikahan. Itu yang disebut dengan persiapan kesehatan remaja. Kalau di bidang kesehatan itu dia akan lebih teknis lagi. Dia akan lebih teknis lagi ya, bagaimana teknik-teknik persiapan menuju ke arah itu. Keluar dulu nggak tahu Bu. Ya di bawah dulu biar tenang. Selanjutnya kalau institusi pertanian, peternakan barangkali sudah sama ya, cuma bidangnya beda lagi. Kalau beliau Bapak Nasrullah itu akan mempersiapkan teknis-teknis barangkali lebih mengarah kepada pemenuhan gizinya, bagaimana gizi yang baik untuk anak kita menuju jenjang yang lebih dewasa untuk persiapan menjadi manusia yang berkualitas. Nah, itu beliau tugasnya. Jadi kalau saya barangkali lebih kepada teknis apa-apa saja yang menjadi tantangan kendala anak-anak menuju persiapan ke pernikahan, mulai dari remaja. Baiklah ibu sekalian ya, barangkali ibu yang sudah hadir kemarin nanti tolong diingat-ingat lagi ya yang disebut dengan remaja. Tapi
kalau ibu yang baru mungkin yang baru hadir mungkin belum tahu kan. Saya ingin tahu ibu yang baru hadir sekarang yang mana saja Bu? Yang kemarin tidak ikut. 1, 2, 3, 4 yang masih baru ya. Nanti yang lama-lama ya, nanti saya tes ya. Yang pelajaran kemarin masih ingat atau enggak kan? Di tesnya yang nggak berat-berat Bu. Remaja itu ya, ini khusus bagi yang baru ya. Remaja itu dimulai pada umur berapa Bu? Yang lama yang ibu kemarin itu masih ingat nggak? Remaja itu dimulai umur berapa? 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 10 sampai 18 ya Om. 10 sampai 19. Yang baru ingat ya, ingat ya. Remaja itu kalau kita sudah mulai bicara soal anak remaja itu, anak remaja itu disebutkan menurut WHO itu dimulai umur 10 tahun. Jadi kalau anak-anak ibu sudah masuk 10 tahun, nah itu sudah masuk masa-masa usia remaja sampai mengelolanya sampai umur 18 tahun. Itu kalau WHO ya. Kalau Kementerian Kesehatan beda lagi. Kalau Kementerian Kesehatan kita yang disebut dengan anak remaja itu dimulai umur 10 tahun sampai 19 tahun ya, sampai anak SMA kelas 3 itu remaja ya. Nanti kalau sudah lewat 19 tahun itu sudah pra dewasa ya, sudah memasuki pra dewasa, sudah persiapan untuk menuju usia dewasa. Kalau sudah usia dewasa itu berarti sudah masuk ke usia persiapan menuju jenjang pernikahan. Nah itu. Jadi nanti saya agak bicara agak sedikit sensitif, ibu jangan malu-malu ya. Kita akan bercerita soal kondisi anak remaja baik laki-laki maupun perempuan. Saya kalau memberikan tujuan ya ibu, kalau yang lama insya Allah sudah tahu, kalau yang baru jangan merasa risih, tabu atau orailok, dengan ngomong Jawa ya, orailok, isin gitu ya. Jadi saya selalu menyampaikan kalau saya ini basicnya perawat gitu ya. Basic saya ini perawat, jadi saya punya tugas utama menyampaikan langsung ya. Saya punya basic perawat ya, jadi kalau menyampaikan saya nggak boleh setengah-setengah ya, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh digantung-gantung agar itu semua itu tahu apa yang saya sampaikan ya, yang disebut dengan kesehatan reproduksi remaja itu apa saja. Nah gitu. Udah jelas ya, yang lama yang baru remaja itu mulai umur berapa. Jadi ibu sudah mulai berpikir, wah anakku 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti kelas berapa Bu? Kelas 4? Kelas 5 ya? Boleh lah, yang kelas 4 atau kelas 5 lah ya. 10 tahun itu sudah remaja Bu. Tapi khususnya kalau anak umur itu adalah remaja putri dulu yang menjadi perhatian ya. Karena tingkat kematangan jasmani, tingkat kematangan mental itu dia biasanya lebih cepat ya anak-anak perempuan ya, anak putri kan. Kalau laki-laki kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ya masih main leleng, titulan pakai lele, ya kan? Saya itu kelas 6 itu masih mainan pakai lele. Tapi nanti kalau sudah beranjak SMP, laki-laki, perempuan, laki-laki tetap dia kalah gitu, kematangannya kalah ya dengan anak putri ya. Kalau anak SMP laki-laki itu dia juga masih kadang dia masih blok on gitu, masih blok on dia. Tapi kalau anak putri beda lagi, SMP aja dia sudah mulai nanti dia mulai beli cermin ya kan. Kalau HP dia sudah mulai begini ya, melihat tengok ya kan, gitu kan. Dan kalau masuk ke usia SMA ya, kalau melanjutkan di SMA umur berarti sudah mulai umur 16 tahun 17 tahun itu sudah mulai perhatian ya. Ibu-ibu sekalian sudah mulai harus punya perhatian khusus ya. Perhatian khusus itu sebenarnya sudah dimulai dari
anak umur 14 tahun mulai masuk SMP itu mulai harus ada warning ya. Harus mulai ada warning, ada perhatian khusus sama anak usia masuk SMP itu 14 tahun. Saya punya anak 3 Bu, yang 1 masih remaja tapi yang 2 sudah menuju dewasa, sudah lewat umur 19 tahun. Tapi dan sungguh pun demikian, jangan mentang-mentang sudah dewasa terus kita lepaskan saja, bukan ya. Anak usia dewasa itu kan lebih gawat lagi ya, lebih, tapi tingkat kematangannya insya Allah dia sudah matang ya. Kalau anak dewasa itu dia sudah bisa memisah-misahkan ini benar nih, oh ini salah nih, oh saya kalau melakukan ini salah nih, kalau saya melakukan ini benar, itu usia dewasa. Tapi kalau yang rentan, yang mau saya sampaikan adalah yang rentan, yang gawat usianya itu yang mulai masuk 10 tahun sampai usia 19 tahun. Ini akan saya bahas sama ibu sekalian ya. Yang ibu yang baru 4 orang ya, yang baru nanti terheran-heran dulu ya, jangan heran-heran dulu ya. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin kepada yang masih lama, yang peserta lama kan sudah saya sampaikan ya, semuanya itu kita itu pasti sudah pernah melewati usia remaja ya. Nah, kalau ibu yang lama itu mesti senyum-senyum itu, ini dibahas lagi. Kalau ibu yang baru, saya tanya sekarang, ibu pernah mengalami masa remaja apa enggak Bu? Pernah ya? Enggak langsung loncat dewasa ya? Masih ingat masa-masa remaja, masih ingat? Masih kan? Bu Rita ingat dong ya? Ingat sekali ya. Kalau saya udah lupa Bu, masa remaja saya kayak apa itu saya lupa ya. Saya ciblongan dulu masa remaja Bu, SD itu saya senang ciblongan sekali. Saya ulang sedikit-sedikit ya, ciri khas anak-anak kita laki-laki perempuan masuk usia remaja itu biasanya dia punya mulai lebih ke arah khusus itu begini, dia mulai lebih dekat dengan teman sebaya, dia sudah mulai milih-milih ya. Kalau anak remaja itu dia sikapnya sudah mulai milih-milih pergaulannya, berkelompok-kelompok ya. Nanti kalau sudah berkelompok dia curhat-curhat itu ya. SMP itu dia udah mulai kelompok-kelompok tuh, tapi lebih spesifik lagi saya perempuan yang putri, dia mulai punya kelompok tuh. Nanti kelompok-kelompok itu dia mulai membicarakan sesuatu ya. Itu ciri khas anak orang usia remaja ya. Dia akan bicara khas lagi dia akan membicarakan, mulai berani membicarakan lawan jenis dia ya, sudah mulai berani membicarakan lawan jenis dia. Si anu itu ya kan gitu. Beda dengan laki-laki, kalau laki SMP jarang gitu ya, jarang. Tapi kalau perempuan mulai warning, hati-hati, dia sudah mulai mengincar-incar SMP itu ya, sudah mulai mengincar-incar dia. Nanti berlima, bertiga dia sambil ngobrol dekatin dia, si anu itu kayak sarungan ya. Nah, yang itu tuh kayak sarungan loh. Itu mulai seperti itu ya Bu ya. Itu mulai hati-hati, mulai kita warning ya kan. Terus ingin bebas mulai muncul. Terasa itu yang punya anak remaja yang baru, punya anak remaja enggak? Yang baru punya Bu ya. Yang baru yang lainnya punya anak remaja belum? Belum. Oh, berarti belum ngalami ya. Khusus yang bagi ibu yang sudah punya anak remaja kan, pasti anaknya ingin bebas ya, ingin, artinya di sini dia tidak ingin diatur, mulai menunjukkan sikap tidak ingin diatur ya kan. Itu yang mulai gawat ya. Ibu sudah mulai harus perhatian. Laki-laki nanti kalau dibilangin main kemana anak Bijan, aku main tempat kawan rumah. Pulang jam berapa? Paling jam 7 lah, kan gitu. Ya perginya sudah sholat maghrib
katanya janjinya begitu. Nanti sampai jam 10 jam 11 nggak pulang-pulang ya, ya kan? Banyak kan terjadi seperti itu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan soal malam dia mungkin lebih disiplin ya. Kalau malam, tapi jangan coba-coba perempuan pulang sekolah siang sudah waktunya pulang, dia nanti nggak pulang-pulang. Dia kemana dulu? Tahu tuh. Dia dengan kelompok geng-gengnya. Seperti itu. Alasannya apa nanti dia kirim WA, ada kelompok, mak. Ada kelompoknya di mana? Nggak jelas kan? Mulai nggak jelas ada kelompoknya itu. Ya. Seperti itu, ya. Itu yang paling diomongin. Dia sudah mulai berpikir abstrak. Sudah mulai berpikir abstrak, ini ilmu ya Bu ya. Keinginan bebas, dia sudah mulai menghilang kawan, ya. Dia mulai berpikir abstrak. Abstrak itu berarti mulai berpikir yang tidak jelas ya. Kalau berpikir konkret, beda. Jadi lawannya abstrak itu konkret. Kalau konkret dia pikirannya jelas, tujuannya jelas. Tapi kalau anak remaja itu ada itu, dia sudah mulai berpikir abstrak. Abstrak itu berarti sudah nggak jelas pikirannya. Dia mulai punya sikap penasarannya tinggi. Kayak gini, ini kok aku punya akun ini apa sih isinya nih? Kata kawanku kok ini, dia mulai ya akun yang nggak jelas dia pencet. Itu salah satunya di luar pengetahuan kita. Katanya kok kalau ini VPN ini nih isinya. Dia penasaran, dia nggak peduli tuh. Mau berefek baik, mau berefek tidak baik, dia nggak peduli. Kalau anak remaja itu seperti itu. Seperti itu, dia mulai berpikir abstrak, ya. Ngawur pikirannya. Kalau anak remaja itu sudah mulai, karena apa? Sikap kendali diri itu kalau anak remaja itu dia belum punya, belum sempurna dia sikap kendali. Beda kalau dewasa, sudah tua, itu beda ya. Kita udah bisa merasakan ya Bu. Kalau di usianya kita sudah semakin tua itu kan kita punya sikap kendalinya itu bagus kan. Oh ini kalau kayak gini resikonya kayak gitu. Tapi kalau anak remaja itu awas hati-hati. Dia pikirannya udah ngawur. Ya, kemudian dia mulai mencari identitas diri. Ya. Terus timbul keinginan untuk berkencan ya. Terus lama-lama timbul punya rasa mencintai lawan jenis. Ya. Kemudian lagi-lagi dia dasarnya pikirannya abstrak. Dia menyukai lawan jenis itu dia juga nggak jelas, belum jelas dia tujuannya untuk apa itu kadang-kadang. Yang penting saya hanya ingin dekat dengan dia. Kalau mikir ke jenjang pernikahan dia belum berani, anak SMP, SMA belum berani, hanya ingin dekat saja. Makanya itu yang kayak gitu yang gawat itu. Yang gawatnya kayak gitu, yang abstrak dia ngawur, dia hanya ingin dekat saja. Nah kalau nanti yang didekatinya itu sama-sama ngawur, repot. Yang dikatakan sama-sama ngawur, sama-sama abstrak, kawan. Ini yang perlu saya sampaikan ya sama ibu semuanya, bahwa pikiran abstrak itu pikiran ngawur yang nggak jelas. Dia ingin dekat dengan sisi itu, dia abstrak semua, abstrak ketemu abstrak, tahu sendiri. Jadi ngawur sama ngawur. Nah itu perlu yang apa itu ya. Terus nanti berkhayal ya, berkhayal yang bukan. Terus kemudian dia mulai berani mengungkapkan ingin bebas ya, apalagi yang mohon maaf kalau tipikal orang tuanya itu kadang-kadang bapaknya aja dia pendiam ya, bapaknya kadang-kadang lifestyle itu dia tipikal ayah yang masa bodoh. Ada juga Bu ya yang itu Bu, ada ya. Nanti semuanya kendalinya ibunya semua. Anaknya nggak punya rasa takut sama bapaknya, ini gawat juga. Kalau yang namanya bapak itu ya wajib ditakuti sama anak. Wajib. Karena apa? Anak yang usia segitu itu gawat itu. Dia ngawur lah ya, lebih banyak ngawurnya. Terus kemudian perkembangan fisiknya, kalau perkembangan fisiknya sudah sama-sama tahu lah ya Bu ya. Perkembangan fisiknya itu kalau anak laki-laki itu kalau sudah masuk remaja ya suaranya, kalau laki-laki itu berubah dari suara anak-anak, kita suaranya dia berubah menjadi suara dewasa ya.
tahu-tahu suaranya bass dia. Kalau dulu cempreng waktu masih SD kelas 1 kelas 2 cempreng suaranya, tapi kalau sudah masuk usia dewasa anak-anak itu suaranya sudah mulai ngebas dia. Ini jakunnya ini ya, ini sudah mulai tumbuh kalau laki-laki. Ibu ada punya jakun kayak gini nggak nih? Nggak ada ya. Yang punya hanya laki-laki. Itu laki-laki ya. Terus dia nanti SMA sudah mulai tumbuh kumisnya, ya, sudah mulai tumbuh kumis, ya. Terus dia badannya sudah mulai terbentuk atletis, ya. Kalau remaja itu ya atletis. Terus otot-ototnya dia sudah mulai terbentuk ya. Itu kalau jasmani ya. Kalau perempuan tahu ya. Kalau perempuan pertumbuhan jasmaninya sudah mulai berubah, dia mulai bentuk bodinya sudah kayak kita Spanyol ya. Mulai seksi katanya kan kalau bahasa keren sekarang itu mulai bodinya sudah mulai gitu. Artinya saya menyampaikan body seksi itu karena memang itu sudah alamiah ya. Perempuan itu dia punya perubahan alaminya itu, panggulnya itu. Jadi lagi-lagi kuasa Allah ya. Kuasa Allah SWT itu memang membentuk manusia yang namanya kaum Hawa itu memang seksinya itu memang untuk kebutuhan. Bukan untuk semata-mata bagaimana bukan, tapi memang dia panggulnya mulai melebar, dan ketika panggulnya melebar itu tujuannya apa? Panggul itu adalah untuk persiapan besok ketika sudah dijenjang pernikahan, persiapan mengandung sampai persiapan melahirkan. Panggul itu sudah disiapkan. Panggulnya melebar. Panggulnya dilebarkan sama Allah. Dilebarkan. Akhirnya dia agar supaya yang dititipkan oleh Allah SWT di rahimnya kaum itu dia bisa tersimpan dengan aman di sini. Bisa tersimpan dengan aman, panggulnya bagus, seperti itu. Bukan semata-mata body Spanyol itu tidak ada tujuannya, ada tujuannya. Allah itu maha adil di sini letaknya ya. Kemudian jasmani yang lainnya, kalau perempuan ya payudaranya sudah mulai membentuk ya, terbentuk. Persiapannya semata-mata memang ya untuk persiapan ketika nanti di jenjang pernikahan, perkawinan, melahirkan, memberikan keturunan, semua sudah persiapan oleh Allah. Seperti itu ya. Kemudian saya akan sedikit langsung ke mulai ke arah yang lebih khusus lagi. Ketika berpikir abstrak Bu ya, yang laki-laki yang perempuan itu hati-hati Bu ya. Karena masa usia remaja itu dia akan lebih dikuasai oleh keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Hati-hati ya, mencoba hal-hal yang baru. Yang mana nanti ketika tidak mampu dikendalikan oleh anak tersebut, tidak mampu dikendalikan oleh orang tuanya masing-masing, akibatnya akan fatal. Nanti saya akan langsung menuju ke arah resiko ketika orang tua tidak bisa memantau anaknya dengan baik dan benar, dan anaknya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Contohnya apa? Mencoba hal yang baru, yang sepele aja merokok untuk anak laki-laki. Ada yang anaknya sudah merokok Bu? Ada yang masih sekolah? Enggak ya? Bagus sekali. Upayakan anak-anak ibu pada usia anak sekolah remaja jangan dulu lah dikenalkan merokok, kecuali yang sudah terlanjur. Yang tua-tua Bu ya, maksudnya sudah tua-tua sudah terlanjur terus apa boleh buat. Tapi kalau usia remaja Bu dijaga benar-benar. Apalagi nanti perempuan ikut merokok pula. Perempuan itu kadang-kadang juga tergelincir ke situ, remaja perempuan itu. Karena apa? Punya sifat yang sama, ingin mencoba hal yang baru. Ketika tujuannya katanya mau belajar kelompok, ternyata belajar kelompoknya bukan di rumah, belajar kelompoknya di pantai Samudera. Ya, di situ nanti mencoba hal yang baru,
merokok dicoba, minuman keras dicoba, ya kan? Nanti bukan hanya merokok dan minuman keras yang dicoba, yang lain-lainnya itu dicoba juga. Nah, kan repot jadinya. Maka dari itu, kalau anak pamit belajar rokok, itu pantang. Apakah benar-benar dia belajar rokok? Saya itu, ini bagi saya ya, saya itu kalau memantau anak Bu, saya nomor HP-nya teman-teman anak saya itu saya punya 10. Yang satu kelas 5, yang kelas mungkin 5. Saya jadi punya nomor telepon temannya saya itu lebih dari 5. Apa artinya? Ketika nanti anak saya itu pamit belajar kelompok, saya telepon teman-temannya. Saya telepon teman-temannya, apa benar sekolah ini ada belajar kelompok? Oh ada Pak, nah, kelompok ini di mana? Kelompok ini di mana? Anak saya nggak tahu. Jadi trik-trik yang kayak gitu tuh perlu. Trik yang itu perlu. Untuk apa? Untuk kebaikan anak. Jangan sampai dari nanti dia disangkanya orang tuanya nggak tahu. Dipasang, jadi dipasang mata-mata ini dipasang. Apalagi anak perempuan. Nah kemudian nanti kalau tidak terkendali ya Bu ya, kalau tidak terkendali akhirnya apa? Bisa terjerumus pada hal yang negatif. Tadi saya sebutkan terjerumus rokok, terjerumus minum-minuman beralkohol, akhirnya sampai yang fatal terjerumus kepada seks pranikah. Nah, ini yang kesehatan lebih ditekankan kepada hal-hal yang seperti ini. Merokok berlangsung mulai remaja dihisap, awas. Kalau laki-laki dia akan segera punya masalah paru-paru, jantung. Kalau perempuan sudah kenal rokok, sudah kenal minuman beralkohol, dia akan berdampak lebih parah lagi yang remaja ini. Awas, hati-hati. Kemudian nanti sampailah pada masalah terjerumus hubungan seks pranikah. Nah, ini yang perlu di warning sekali, ya, perlu di warning, ya. Lanjut ya Bu ya. Kemudian apabila hal itu terjadi Bu, nah ini yang lebih ditekankan kepada Ibu dari Kementerian Kesehatan. Apabila terjadi hubungan pranikah sampai akhirnya statusnya hamil di luar nikah, kemudian yang lebih parah lagi, yang pihak laki-laki dia tidak bertanggung jawab, yang perlu kita bahas dan kita waspadai. Jadi yang hal-hal yang itu yang orang kesehatan seperti saya ini yang perlu dihormati dan BKKBN yang perlu menghormati. Apa yang akan ditimbulkan risiko dari hal itu Bu ya? Secara mental kejadiannya saja hamil di luar nikah. Secara mental dia jelas tertekan itu ya. Tertekan orang tuanya, tertekan anaknya, karena belum siap. Sekolah saja belum tamat. Walhasil apa? Kalau mentalnya sudah kena, kehamilannya akan berganti. Akan menjadi status KTD, kehamilan tidak diinginkan. KTD maksudnya. Kehamilan tidak diinginkan itu akan berdampak luas. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian nanti kalau yang pihak laki-laki yang bertanggung jawab, ujung-ujungnya akan punya pikiran abortus lebih parah lagi. Abortus Indonesia ini minta ampun lah kasus abortusnya. Di Pulau Jawa khususnya di Jakarta itu janin saja sampai ditemukan berkarung-karung ya. Tapi abortus nggak tahu kayaknya. Tahu Bu. Yang tahu yang enggak. Kalau abortus barangkali di televisi itu sudah sering ya. Abortus itu kalau menggugurkan janin atau bayi yang sudah berumur dengan cara dipaksa.
intinya gitu, abortus. Ya itu tadi karena hubungan seksual nikah tadi ya. Akhirnya nanti akan muncul abortus, anak main rendah. Kalau sudah abortus itu jelas nanti rahim itu akan terganggu. Bagaimana mempersiapkan manusia berkualitas kalau anak kita itu sudah terjerumus seperti itu, gitu ya. Itu ya. Kemudian lebih parah lagi sudah abortus, ternyata ini kalau saya cerita, anggap saja saya ambil cerita di kota-kota besar ya, kota-kota metropolitan. Apalagi nanti anak-anak sekolah kalau di kota-kota besar itu, mohon maaf ya, anak SMA di Jakarta itu kadang-kadang dia sudah nyasar pula gitu ke tempat-tempat pelacuran gitu. Ya, pelacuran nanti dia tidak terkendali, akhirnya tanpa disengaja menular pula dari kawan perempuannya tadi, tertular dia HIV/AIDS. Lebih parah lagi ya, HIV/AIDS. Ini saya dapat berita baru lagi di Metro TV kemarin. Kasihan saya di Cianjur itu ada anak umur 12 tahun usia SD itu di sekolahnya itu terserang HIV/AIDS. Anak masih SD. Itu juga udah pasti tidak lepas dari hal yang seperti ini, gitu ya. Jadi kalau sudah HIV/AIDS itu Bu, itu sudah susah obatnya, sudah susah, kasihan, sudah susah obatnya. Retroviral itu 1.200.000 kita dapat tanda 1 bulan sekali. Retroviral untuk HIV kalau sudah terjangkit. Nah, Bu ya. Nah, kita cerita yang ngeri-ngeri cukup di situ dulu, baru kemudian saya bicara soal persiapannya. Saya akan bicara persiapan untuk anak menjadi anak yang berkualitas. Persiapan gizinya Bu, persiapkan gizinya anak-anak. Yang masuk usia remaja, walaupun sebenarnya persiapan gizi itu sebenarnya dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Ibu paham Bu ya, yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Saya akan singgung sedikit. 1000 hari pertama kehidupan Bu dimulai dari ibu hamil atau anak ibu besok. Persiapan hamilnya, kalau kita sudah persiapan punya cucu ya, berarti kan persiapan punya cucu kita ceritanya kan, karena kita topiknya adalah memikirkan anak-anak kita ya. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai oleh kehamilan umur 4 bulan. Janin umur 4 bulan di kandungan, dimulailah di situ 1000 hari pertama kehidupan sampai anak terakhir, sampai anak umur 2 tahun. Itu disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizinya Bu, mulai dari itu penuhi gizinya. Nah, itu yang sekilas 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kalau masalah remaja, kembali lagi soal persiapan masa remaja Bu, penuhi gizinya kalau untuk persiapan anak-anak kita besok berkualitas, menjadi manusia berkualitas. Ya, penuhi gizinya. Biar laki-laki, biar perempuan, penuhi gizinya. Ya. Kemudian pertumbuhan terhambat pada remaja putri itu mengakibatkan menurut penelitian panggulnya sempit. Makanya kalau kejadian, mohon maaf kalau kadang-kadang ada yang melakukan operasi ya, operasi apa namanya kan? Sesar. Itu diindikasikan karena kebutuhan gizinya sangat kurang dulu waktu masa remaja ini. Jadi panggungnya disempit, ini menurut penelitian. Ya. Jadi berisiko dia untuk melahirkan bayi yang notabene beratnya lebih di luar perkiraan. Nah kalau bayinya itu lahirnya 3.500 gram, berarti 3,5 kg ya. Panggulnya itu sempit, dia nggak bisa keluar. Misalnya ya. Karena apa? Dulunya gizinya itu, pemenuhan gizinya anak kita itu kurang mencukupi. Nah, ini kembali soal anak remaja perempuan. Ya, gizinya ya, gizi penuh. Terus bela bapaknya ngalah orang nilai orang perempuan. Bapaknya kuat. Bapaknya udah tua, udah cukup
ini aku menandisi untuk anak remaja kita ya Bu ya. Ya artinya wis mamae ora mangan wak pitik ora apa. Mau ngicip. Mengicip ora ngiris. Bu ya, gizi pertama. Kemudian Bu ya, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perhatikan pendidikannya Bu ya. Pendidikannya perhatikan. Artinya pendidikan perhatikan dalam hal ini Bu, bukan saya menyampaikan sekolahnya harus tinggi, harus kuliah S1, S2, S3, S-lilin, S-teler, S-lurung, dan gitu. Itu tidak, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu ya, tidak mengatakan wajib saja. Yang dimaksud di sini pendidikannya, kalau memang anak ibu remaja itu dia belajarnya mengaji, ya benar-benar diperhatikan pelajaran mengajinya itu. Jangan hanya berangkat doang, dia pulang nggak berilmu. Ya. Tidak jarang Bu, anak-anak itu hanya tamat SD, hanya tamat SMP, ternyata dia berhasil semuanya. Tidak sedikit Bu ya, tidak perlu tamat SMA dia berhasil semuanya. Badannya sehat, jasmaninya sehat, mentalnya sopan, orang sehat, orang anaknya sopan santun, berbakti pada orang tua, sholatnya nggak ketinggalan. Padahal nanti nggak sekolahnya tinggi, tapi dia serius menuntut ilmunya, dia benar-benar serius. Ini yang dimaksud. Jadi jangan kalau dapat sekolah itu jangan untung syukur-syukur minimal bisa tamat SL, terus sejajar dengan SMK. Ya. Nah, tapi ini saya tidak memaksakan untuk sekolah tinggi dan sebagainya. Tapi pendidikan di sini perlu, tujuannya apa? Anak-anak yang kalau mengenal pendidikan, dia akan mengenal hal-hal yang lebih maju lagi. Mengenal hal-hal itu bukan semata-mata untuk gagah-gagahan. Ini aku tamat sarjana loh. Bukan itu. Ini aku SLTA loh aku. Bukan ya. Tapi sekolah itu tujuannya adalah menambah cakrawala dia berpikir cerdas. Ya, seperti itu tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, masalah lingkungan. Masalah lingkungan untuk anak remaja penting Bu. Yang dimaksud lingkungan apa? Nah, mudah-mudahan kalau tinggal di desa di kampung ini, mudah-mudahan kita tidak ada lingkungan yang mencemari kita ya. Artinya lingkungan kita ini juga agak bermasalah kalau di sini. Yang menjadi masalah itu lingkungan adalah lingkungan di perkotaan Bu. Tempat tinggalnya kita itu di lingkungan pabrik. Ya, limbahnya nggak bagus dia, pembuangannya. Ya. Seperti itu yang masuk lingkungan. Kemudian itu lingkungan dari sisi fisik. Kemudian jaga lingkungan, yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan pergaulan. Nah, itu yang paling penting Bu. Ya, lingkungannya dijaga, lingkungan pergaulan. Mohon maaf kadang-kadang kan ada yang kita tinggalnya di lingkungan yang tidak kondusif lah. Saya gambarkan di Pulau Jawa. Bagaimana mau di anak yang bertarbiyah baik, tempat tinggal kita itu lingkungannya di daerah prostitusi ya. Ibu tahu prostitusi Bu? Tahu ya. Lingkungan hitam lah ya. Nah seperti itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan lingkungan. Kemudian walaupun tidak tinggal di lingkungan itu, ternyata anak kita itu tinggalnya di kampung yang banyak anak mudanya hobi minum-minuman beralkohol. Lingkungan juga itu. Jadi lingkungan itu yang seperti itu yang dimaksud ya, lingkungan. Kemudian masalah masalah usia perkawinan. Masalah usia perkawinan itu sangat erat kaitannya dengan kematangan kesehatan reproduksi anak. Saya lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi di menjelang akhir saya menyampaikan ini Bu ya. Jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan itu kan melarang pernikahan usia dini. Berapa usia yang diizinkan oleh pemerintah untuk menikah? 20 sekarang. 20 sekarang ya. 20 atau 21? 20 ke atas kakak. 20 ke atas 30 tahun.
Ya Bu ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah lewat 20. Artinya apa? Usia di bawah 20 tahun itu sangat rentan, rawan sekali. Ya, kalau pendidikan kesehatan itu sahnya ilmiah itu ilmiah. Kalau orang kesehatan itu usia di bawah 20 tahun kok menikah terlalu dini untuk menikah, itu kalau orang kesehatan menyampaikan sudah ilmiah berdasarkan penelitian yang bisa dikatakan. Alat reproduksi wanita itu rahim, panggul. Nah, panggulnya anak SMP itu kan belum seksi ya kan? Panggulnya anak SMP usia SMP dia suruh menikah umur 13 tahun. Kadang umur 12 tahun aja ada yang paksa menikah kan? Ada. Di daerah Indonesia Timur sana masih ada pakai adat yang umur 12 tahun itu menikah. Anak SMP remaja 12 tahun 13 tahun itu kan bentuk bodinya aja belum menunjukkan dewasa. Ya, persiapan yang lain-lainnya belum matang. Yang laki-lakinya kadang-kadang 12 tahun juga suruh menikah. 16 tahun menikah, 17 tahun menikah laki-lakinya itu. Mereka secara mental belum bisa mikir cari nafkah. Ya, secara jasmani dodos belum kuat. Ya kan, 16 tahun ya kan. Garap sawit, diserai sawit 3 hektar juga dia belum mampu. Jadi itu pada lagi banyak sekali kendalanya kalau menikahkan anak di bawah usia 20 tahun. Jadi belum matang semuanya. Pikirkan dulu ya, menikahkan anak terus cepat-cepat lah. Repotnya orang tua gitu. Kemudian anak yang akan dilahirkan Bu, terpaksa itu kalau nanti terpaksa dia menikah usia dini itu menurut penelitian itu kualitasnya juga nanti elek, kualitasnya itu kurang oke ya. Bukan mengingkari takdir Tuhan, takdir Allah bukan ya. Kalau semua dikembalikan ke takdir ya saya nggak bisa ngomong apa lagi ya. Kalau dikembalikan ke takdir, tapi saya sampaikan ada ini sains ilmiah, semuanya berdasarkan penelitian. Jadi insya Allah mudah-mudahan sudah jelas Bu ya. Insya Allah sudah jelas Ibu yang bahkan Ibu yang peserta kemarin sudah 2 kali ya. Ketemu yang 3 kali kita bahas soal ya dari Puskesmas ini. Kita isi jawaban ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini Bu ya, di pembinaan Kampung KB saya kembali lagi tujuan keluarga berencana ini berbeda dengan tujuan Kementerian Kesehatan, tidak jauh berbeda dengan tujuan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan instansi yang lain. Sama dengan tujuannya tim penggerak PKK juga sama. Ya, tim penggerak PKK juga punya visi-misi sama, tidak jauh berbeda untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Sama seperti jadi semuanya harus proaktif ya, bekerja sama. Ya. Jadi ibu-ibu yang sudah menerima apa yang saya sampaikan, saya mohon ibu juga jangan sampai berhenti pengetahuannya di ibu saja. Kemudian tolong tularkan ke tetangga yang lain yang sama-sama punya anak remaja. Ya, sambil ngobrol-ngobrol di warung, sambil ngobrol-ngobrol di rumah, cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak si Ani itu, kalau nggak tahu namanya kan, dari Puskesmas itu ini loh, ini nggak boleh ini. Ambil manfaatnya, ya, buang yang tidak bagus. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, yang sifatnya detik ini tahu enggak masalah. Barangkali Ibu kader yang masuk dalam kelompok posyandu kan ada kan? Tanyakan di situ boleh. Nomor HP Pak Dwi itu 24 jam. Pak, saya ingin tahu triknya mengatur anak yang kayak gini bagaimana? Melalui bidang kita juga boleh. Nah, tahu resikonya kalau anak tuh punya sakit-sakit seperti ini, gimana nih Pak solusinya? Boleh ditanyakan. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang punya
saya tidak punya maksud apa-apa yang saya sampaikan, makanya saya karena yang sampaikan ini adalah hal-hal yang cukup sensitif ya. Tapi saya kan tadi kalau menyampaikan sesuatu selalu saya sampaikan profesi saya, berarti tujuannya saya bukan sombong ya, tapi biar ibu itu ternyata yang menyampaikan bapak itu perawat, jadi biar nyambung ya, biar nyambung. Jangan-jangan nanti yang sampaikan bapak itu laki-laki kok menyampaikannya kok yang nempel, nah itu kan jadi salah paham ya kan. Jadi demikian saja barangkali ya ibu sekalian yang saya sampaikan bermanfaat. Ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada pertanyaan, itu nanti pertanyaannya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya. Sekarang saya tutup dulu, nanti pertanyaannya nanti boleh, nggak apa-apa menyampaikan sebelumnya sesudah ini atau sudah Pak Nasrullah menyampaikan juga nggak apa-apa. Demikian saja ibu sekalian yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya menyampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.